들어가시면 우리 사귀는 거다. 뭐랄까, 수진 씨는 알츠하이머 병에 걸렸어. 내가 다 기억해 준다니까. 내일 새로 시작하는 거야. 나 그 모든 거 잊어버리게 될 거야. 내 머릿속엔 자기가 없는 거야. 나 김수진은 당신 최철수만을 사랑합니다. 당신을 만난 건 내 일생 최고의 행운이었어요. 사랑해. Sujin sedang menunggu pacarnya yang tidak kunjung datang di stasiun kereta. Sujin akhirnya sadar kalau dia sudah ditinggalkan. Dengan perasaan campur aduk, dia memutuskan untuk pergi, membuang karcis busnya, dan bertekad untuk melupakan laki-laki itu malam itu juga. Dalam perjalanan pulang, Sujin mampir ke Indomaret untuk membeli minuman dingin. Tapi dasar sedang galau berat, setelah membayar di kasir, dia malah pergi begitu saja dan meninggalkan dompet serta minuman dinginnya di sana. Baru berjalan beberapa langkah, Sujin tersadar kalau minumannya tertinggal. Dia pun langsung kembali ke toko. Tepat di depan pintu, dia tidak sengaja menabrak seorang pria berpenampilan sangat kusut, kotor, dan terkesan jorok bernama Cheolsu. Kebetulan pria itu sedang memegang minuman dingin yang persis sama dengan yang dibeli Sujin. Karena emosinya memang sedang tidak stabil, Sujin langsung menuduh pria kumal itu mencuri minumannya. Dia merebut paksa minuman dari tangan Cheolsu, meminumnya sampai habis, lalu pergi begitu saja. Kejadian konyol ini belum selesai. Begitu Sujin sudah naik ke dalam bus, dia baru menyadari kalau dompetnya juga tidak ada. Untuk kedua kalinya, dia terpaksa kembali ke Indomaret tersebut. Begitu masuk, petugas kasir langsung menyapanya dan mengembalikan dompet sekaligus minuman dingin miliknya yang memang benar-benar tertinggal di meja kasir. Seketika Sujin merasa sangat malu sekaligus bersalah kepada Cheolsu. Dia langsung berlari keluar untuk mencari pria kumal tadi, tetapi sayangnya pria itu sudah telanjur pergi dan menghilang di keramaian jalan. Keesokan harinya di kantor, suasana juga tidak kalah riuh. Seorang rekan kerja bernama Ah Najung memperkenalkan diri. Najung menyebutkan bahwa dia adalah teman kuliah dari mantan istri manajer So Yong Min, pria yang baru saja menjadi masa lalu Sujin. Najung bahkan menekankan status hubungan mereka yang kini sudah resmi berpisah, membuat Sujin hanya bisa tertegun menahan canggung. Demi membuang sial dan memulai lembaran hidup yang benar-benar baru, Sujin memutuskan pergi ke salon untuk memotong rambutnya. Sembari memotong, tukang cukur menasihati Sujin bahwa memotong rambut tidak akan otomatis menghapus masa lalu dan hanya waktu yang bisa menjadi obat terbaik untuk melupakan segalanya. Keesokan harinya, Sujin memutuskan untuk ikut ayahnya pergi memantau proyek pembangunan. Di dalam perjalanan, ayahnya mengungkapkan rasa bahagianya karena akhirnya bisa menghabiskan waktu berdua lagi dengan putrinya. Sujin menanyakan apakah ayahnya membenci dirinya. Sang ayah dengan bijak menenangkan putrinya, mengatakan bahwa kemampuan untuk melupakan masa lalu adalah sebuah bakat yang bagus dan menyuruh Sujin untuk segera mencari pria baru yang jauh lebih baik. Sesampainya di lokasi proyek, sang ayah langsung memantau lapangan, sedangkan Sujin memilih menunggu di mobil. Di area proyek yang sedang sibuk, ternyata terjadi keributan besar dan tanpa diduga, Cheolsu, pria kumal dari toko kelontong tempo hari, bekerja di sana sebagai salah satu arsitek lapangan. Cheolsu sedang terlibat adu mulut yang sangat sengit dengan mandor dan para pekerja kasar di sana. Para pekerja memaksa ingin segera melakukan penuangan beton hari itu juga karena takut merugi jika truk pengangkut semen telanjur pergi. Namun Cheolsu dengan keras kepala melarang mereka. Saat ayah Sujin datang menengahi dan menanyakan masalahnya, Cheolsu menjelaskan dengan sangat logis sekaligus penuh emosi. Dia menegaskan bahwa karena kemarin hujan turun sangat deras, cetakan beton saat ini terlalu lemah dan penyangganya belum terpasang dengan benar. Cheolsu memperingatkan dengan keras bahwa jika mereka memaksakan mengecor hari ini, bangunan tersebut berisiko tinggi untuk runtuh seketika dan bisa membahayakan nyawa orang-orang yang nantinya tinggal di sana. Setelah perdebatan mereda, Cheolsu berjalan menjauh untuk merokok demi menenangkan diri. Sujin tak sengaja melihatnya dan terkejut setengah mati begitu menyadari bahwa arsitek galak itu adalah pria yang minumannya sempat dia rampas di Indomaret. Masalah baru kemudian muncul di kantor divisi interior tempat Sujin bekerja. Manajer proyek mereka sedang panik luar biasa karena desainer interior mitra mereka mendadak bangkrut dan membawa kabur seluruh anggaran proyek yang sudah dibayarkan di awal. Melihat kekacauan tersebut, Sujin menawarkan diri untuk membantu mencari jalan keluar. Dia langsung menghubungi ayahnya untuk meminta bantuan tenaga ahli lapangan. Ayahnya yang sangat memanjakan Sujin langsung menyanggupi, menyebut dirinya sendiri sebagai Santa Claus untuk putrinya. Namun, sang ayah memberikan peringatan keras agar Sujin meminta staf pria saja yang berkomunikasi dengan pekerja yang akan dikirimnya, karena orang tersebut terkenal sangat kasar, ketat, dan berwatak keras. Keesokan harinya, betapa terkejutnya Sujin saat mengetahui bahwa orang yang dikirim oleh ayahnya adalah Cheolsu
Cheol-soo. Sujin hanya bisa berdiri menahan malu yang luar biasa di tempat kerjanya. Manajer proyek yang tidak tahu apa-apa langsung menyambut Cheol-soo dengan sangat ramah dan mengajaknya minum kopi terlebih dahulu. Namun Cheol-soo yang sangat praktis langsung menolak dan meminta untuk langsung diantarkan melihat lokasi proyek. Saat memeriksa area dalam ruangan, manajer proyek menunjukkan beberapa titik lemari pakaian yang hancur karena ditinggal kabur oleh pekerja sebelumnya, lengkap dengan bekas cat yang berantakan dan sidik jari di mana-mana. Cheol-soo dengan tenang menganalisis kerusakan tersebut dan menjelaskan bahwa jika bagian itu dibongkar, maka perbedaan kualitas pekerjaannya akan terlihat sangat jelas nantinya. Di sela-sela kesibukan meninjau lokasi tersebut, Sujin sedang berdiri memegang minuman dingin yang baru dibelinya. Tiba-tiba saja Cheol-soo berjalan mendekat, merebut minuman dingin dari tangan Sujin tanpa permisi, meminumnya hingga habis, lalu pergi begitu saja. Ketika jam pulang kerja akhirnya tiba, Cheol-soo yang hendak pergi dengan mobilnya melihat Sujin berjalan sendirian. Dia bertanya, apakah Sujin berniat pulang dengan berjalan kaki? Sujin yang masih canggung langsung menjawab dengan terbata-bata, mencampur adukan antara naik bus atau naik taksi untuk meyakinkan Cheol-soo bahwa dia baik-baik saja. Melihat respons kaku tersebut, Cheol-soo langsung pergi ke mobil meninggalkan Sujin. Namun baru saja beberapa langkah berjalan, seorang penjamret tiba-tiba menyambar tas milik Sujin. Melihat kejadian itu dari kaca spionnya, Cheol-soo tidak tinggal diam. Dia nekat menggunakan pintu mobilnya yang terbuka untuk menghantam dan menjatuhkan pelaku, yang berakibat pada hancur dan rusaknya pintu mobil miliknya sendiri. Setelah situasi aman, Cheol-soo mengumpulkan barang-barang milik Sujin yang berserakan di jalanan dan membantu memperbaiki tasnya yang rusak. Saat merapikan barang-barang itu, Cheol-soo sempat heran melihat banyaknya pulpen yang dibawa oleh Sujin. Lalu dengan nada bercanda menanyakan, apakah Sujin sebenarnya bekerja sampingan berjualan pulpen di dalam kereta bawah tanah. Sujin yang merasa sangat bersalah melihat kondisi pintu mobil Cheol-soo yang rusak parah langsung menawarkan diri untuk menanggung biaya perbaikan pintu tersebut. Meskipun begitu, Cheol-soo tetap menyuruhnya masuk ke dalam mobil untuk diantarkan pulang. Akhirnya, mereka berdua berkendara dengan kondisi mobil tanpa pintu yang utuh di satu sisi. Angin sore yang sangat kencang masuk ke dalam kabin mobil, membuat rambut mereka berantakan, sekaligus menciptakan suasana sunyi yang manis di antara keduanya. Di tengah deru angin kencang tersebut, Sujin dan Cheol-soo hanya bisa terdiam dengan wajah yang perlahan-lahan memerah karena tersipu malu. Besoknya di kantor, ada yang berbeda dari penampilan Sujin. Dia mulai lebih rajin berdandan dan diam-diam bertingkah seperti seorang pengintai yang terus mencari tahu keberadaan Cheol-soo. Sujin sempat celingukan mencari pria itu di area kantor, tetapi manajer proyek langsung memberitahu kalau Cheol-soo sedang sangat sibuk dengan pekerjaan lapangan sehingga tidak bisa datang ke sana. Mendengar kabar kalau Cheol-soo tidak akan datang, Sujin langsung merasa lemas dan mengeluh dalam hati karena merasa kesempatannya untuk bertemu benar-benar tertutup rapat. Tidak kehabisan akal, Sujin sampai sengaja pergi keluar untuk mengintip aktivitas Cheol-soo yang saat itu sedang berkumpul bersama teman-temannya. Suasana di tempat Cheol-soo berkumpul cukup ramai. Teman-temannya sibuk mengobrol heboh mulai dari urusan menaikkan target pekerjaan, masalah uang, dan lain-lain. Cheol-soo akhirnya menyadari kehadiran Sujin di dekatnya. Pria itu dengan santai langsung menggoda Sujin mengenai tumpukan pulpen di tasnya tempo hari sembari menanyakan apakah bisnis jualan pulpennya berjalan lancar. Sujin yang salah tingkah langsung mencari alasan berdalih kalau dia kebetulan saja sedang lewat karena ada janji di sekitar sana. Melihat interaksi itu, teman Cheol-soo ikut meledek dan menyuruh Sujin berhenti menatap Cheol-soo agar wajah temannya itu tidak bolong akibat dipandangi terus-menerus. Teman Sujin bahkan sampai merasa merinding sendiri melihat kedekatan mereka berdua dan langsung menyarankan agar mereka berdua tinggal bersama saja karena terlihat jelas kalau sang kepala lapangan saat ini sedang benar-benar jatuh cinta. Di tengah riuhnya godaan dari teman-teman di sekeliling mereka, diam-diam tangan Sujin dan Cheol-soo sudah saling bertautan erat di bawah meja tanpa ada yang tahu. Momen manis itu berlanjut ketika Cheol-soo memberikan sebuah pilihan lewat segelas minuman yang ada di depan mereka. Melalui tatapan dan isyaratnya, Cheol-soo memberikan ketegasan bahwa jika Sujin meminumnya, maka mereka resmi berpacaran, tetapi jika tidak diminum, maka hubungan mereka tidak akan pernah ada kelanjutannya sampai mati. Tanpa ragu, Sujin langsung meminum isi gelas itu sampai habis dan Cheol-soo pun langsung mendaratkan sebuah ciuman hangat sebagai tanda peresmian hubungan mereka.
Keesokan harinya, Cheolsu benar-benar totalitas menyambut kencan pertama mereka sampai rela mencukur habis kumisnya hingga bersih. Mereka menghabiskan waktu kencan dengan pergi ke tempat latihan memukul bola karena Sujin mengaku belum pernah mencobanya sama sekali dan merasa tongkat pemukulnya terlalu berat. Cheolsu dengan sigap memeluk Sujin dari belakang untuk mengajari posisi memukul yang benar, mulai dari cara membuka kaki, menurunkan sedikit posisi badan hingga memegang tongkat dengan pas. Setelah puas bermain bisbol, mereka melanjutkan kencan di taman dengan penuh tawa dan kebahagiaan. Hubungan mereka pun melangkah ke tahap yang lebih intim saat Sujin berkunjung ke rumah Cheolsu. Begitu masuk, Sujin langsung menyadari aroma khas dari cairan pencukur yang dipakai oleh Cheolsu. Bau itu terasa sangat akrab di ingatan Sujin, membangkitkan kembali memori masa kecilnya tentang sosok ayah atau pamannya. Di dalam rumah tersebut, Sujin juga memperhatikan kalau Cheolsu adalah tipe pria yang belajar sangat keras demi mempersiapkan sebuah ujian. Tanpa sepengetahuan Cheolsu, Sujin ternyata sengaja merencanakan sebuah pertemuan keluarga secara sepihak. Dia diam-diam mengundang orang tuanya untuk datang ke restoran tempat dia dan Cheolsu sedang berada. Begitu keluarga Sujin datang, Cheolsu langsung terkejut. Atmosfer di meja makan mendadak berubah menjadi sangat dingin dan kaku. Karena tidak sanggup menahan tekanan mental yang begitu hebat, Sujin akhirnya pamit sebentar ke toilet untuk menenangkan diri. Bukannya berdiam diri di toilet, Sujin yang sudah kehilangan ketenangan jiwanya malah berjalan keluar dari restoran. Dalam kondisi pikiran yang kacau, dia berjalan sempoyongan membiarkan dirinya diguyur hujan lebat yang sedang turun di luar. Sementara itu di dalam ruangan, interogasi dari ayah Sujin semakin menyudutkan Cheolsu. Sang ayah mulai mempertanyakan asal-usul orang tua Cheolsu serta kepemilikan aset seperti rumah. Menyadari bahwa Sujin selama ini menyembunyikan latar belakang dirinya dari keluarganya sendiri, Cheolsu langsung memilih untuk pamit mundur. Mendengar jawaban yang tidak memuaskan, ayah Sujin langsung naik pitam dan memecat Cheolsu dari proyeknya saat itu juga. Cheolsu hanya bisa meminta maaf atas apa yang terjadi dengan Sujin dan berjanji tidak akan menghubungi putri mereka lagi ke depannya. Momen formal itu mendadak buyar saat situasi di luar restoran berubah menjadi heboh. Adik Sujin, Minjung, berteriak histeris karena Sujin sudah dalam posisi terkapar pingsan di jalanan. Mendengar teriakan itu, Cheolsu tidak memedulikan hal lain lagi. Dia langsung berlari keluar, menerobos hujan, dan menggendong tubuh Sujin yang sudah tidak sadarkan diri untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa oleh dokter, diketahui bahwa Sujin hanya pingsan sesaat akibat tingkat stres yang berlebihan, serta adanya sedikit gejala anemia. Dokter meyakinkan bahwa kondisi Sujin akan membaik setelah beristirahat. Begitu Sujin membuka matanya dan sadar dari pingsan, hal pertama yang dilakukannya adalah langsung memeluk erat tubuh Cheolsu yang ada di sampingnya. Dia sama sekali tidak memedulikan keberadaan anggota keluarganya yang sejak tadi ikut menunggu di ruangan tersebut. Melihat pemandangan itu, sang ayah hanya bisa berdiri terdiam tanpa sepatah kata pun. Setelah melewati drama penolakan yang panjang, restu akhirnya didapatkan. Cheolsu resmi lulus ujian arsitekturnya dan mereka berdua pun akhirnya menikah. Kehidupan baru sebagai sepasang suami istri pun dimulai dengan penuh kebahagiaan. Namun sifat pelupa Sujin rupanya belum hilang. Suatu hari, di rumah baru mereka, Sujin kelupaan mematikan api kompor di dapur. Beruntung Cheolsu dengan sigap langsung berlari untuk mematikan aliran apinya. Setelah insiden kecil di dapur selesai, Cheolsu beralih memperhatikan Sujin yang baru saja selesai mandi. Dengan nada menggoda, Cheolsu tiba-tiba membuka handuk yang dikenakan istrinya. Pria itu mulai mengabsen dengan usil apakah Sujin sudah benar-benar membersihkan seluruh anggota tubuhnya secara detail, mulai dari bagian dada, ketiak, hingga ke jari-jari kakinya. Sujin yang merasa sangat malu langsung meminta Cheolsu untuk berhenti menatapnya dan berhenti melontarkan pertanyaan memalukan seperti itu. Alih-alih berhenti, Cheolsu yang gemas justru langsung mengangkat tubuh Sujin masuk ke dalam kamar. Beda di rumah, beda pula di tempat kerja. Di lokasi proyek konstruksi, Cheolsu berubah menjadi sosok arsitek yang sangat perfeksionis dan tidak kenal kompromi. Saat memeriksa salah satu hasil pemasangan kayu, Cheolsu langsung mengerutkan dahi dan memerintahkan para pekerja untuk membongkar dan mengulang kembali pekerjaan tersebut karena dinilai tidak pas. Para pekerja proyek langsung protes keras. Mereka merasa sudah bekerja setengah mati dan menganggap hasil kerjanya sudah sangat rapi serta tidak akan ada orang awam yang menyadari kesalahan kecil tersebut.
pemeriksaan. Cerita berlanjut saat ayah Sujin memfasilitasi pertemuan penting antara Cheol-soo dengan seorang investor bernama Ketua Hwang. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Hwang memuji penampilan Cheol-soo yang kini terlihat sangat gagah. Dia juga mengaku bahwa dirinya sampai harus memohon-mohon kepada ayah mertua Cheol-soo agar bersedia mengatur pertemuan eksklusif ini demi membahas sebuah proyek baru. Mereka kemudian pergi bersama untuk meninjau sebuah lahan kosong di atas bukit yang menjadi lokasi proyek selanjutnya. Saat berada di lokasi, Ketua Hwang meminta pandangan Cheol-soo mengenai jenis bangunan apa yang paling cocok didirikan di atas lahan dengan karakteristik seperti itu. Jawaban Cheol-soo rupanya cukup unik. Dia menilai bahwa daripada memaksakan diri membangun sesuatu yang megah, akan jauh lebih baik jika lahan tersebut dibiarkan alami apa adanya. Sesampainya di rumah, Cheol-soo langsung sibuk mengerjakan sketsa atau maket desain untuk proyek rumah bukit tersebut. Sujin kemudian meminta suaminya untuk menjelaskan konsep dasar dari mana awal mula desain rumah tersebut dibuat. Cheol-soo pun dengan tulus mengungkapkan bahwa seluruh inspirasi awal arsitektur itu murni didapatkan dari sosok Sujin sendiri. Pengalaman emosional saat melihat keharmonisan antara Sujin dan keluarga mertuanya menjadi momen yang sangat istimewa bagi Cheol-soo. Jadi sambil berjalan menyusuri bukit kosong itu, Cheol-soo menyusun potongan cerita kebahagiaan keluarga mereka di dalam hatinya dan langsung membayangkan konsep ruang interiornya terlebih dahulu. Alur cerita sempat membawa ingatan mundur ke masa lalu melalui sebuah kilas balik yang emosional. Ayah Sujin secara khusus memberikan sebuah palu tua bersejarah yang dulunya digunakan oleh kakek Sujin kepada Cheol-soo. Pada momen serah terima itu, sang ayah mertua memberikan sebuah wejangan spiritual tentang profesi tukang kayu yang dinilainya sebagai sebuah pekerjaan yang sakral, bahkan sempat menyinggung sosok Yesus yang juga merupakan seorang tukang kayu. Kembali ke masa kini, Cheol-soo sedang melakukan presentasi desain rumah bukit di hadapan para klien dengan sangat profesional. Cheol-soo menjelaskan bahwa daripada sibuk memikirkan di mana dinding harus dibangun dengan megah, dia lebih mengutamakan kenyamanan saat beraktivitas di bawah atap rumah tersebut. Di tengah kesibukan itu, Sujin sempat menelepon Cheol-soo untuk memastikan apakah suaminya berhasil mendapatkan kontrak kerja tersebut sebelum dia sendiri berangkat kerja. Setelah kesepakatan resmi dicapai, hari-hari berikutnya pun berlalu dengan kesibukan padat Cheol-soo yang mulai fokus turun ke lapangan untuk merealisasikan pembangunan rumah di atas bukit tersebut. Suatu pagi saat hujan sedang turun dengan deras, Cheol-soo meluangkan waktu di rumah untuk membuatkan secangkir teh hangat bagi istrinya. Sujin sempat mengeluh manja karena teh tersebut tidak kunjung selesai disiapkan, padahal dia sudah bersiap-siap dan harus segera berangkat ke kantor. Sembari menunggu Sujin pun hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal melihat wajah Cheol-soo yang tanpa sadar penuh dengan noda bekas lipstik akibat kejahilannya sebelum berpamitan. Di hari yang sama, Sujin menyempatkan diri untuk pergi nongkrong dan mengobrol santai bersama teman-teman kantornya di sebuah kafe. Teman-temannya langsung menggoda Sujin habis-habisan karena wajahnya selalu dihiasi senyuman lebar sejak menikah. Mereka juga sempat heran melihat Sujin yang terus memeluk erat tas kerjanya dan menyuruhnya untuk menurunkan tas tersebut karena tidak akan ada orang yang berniat mencurinya di tempat itu. Di tengah suasana santai tersebut, Sujin mendadak melemparkan sebuah pertanyaan yang cukup aneh. Dia menanyakan, apakah teman-temannya pernah mengalami momen di mana jalanan yang biasa mereka lewati setiap hari tiba-tiba terasa sangat asing dan membingungkan. Teman Sujin langsung tertawa terbahak-bahak dan menganggap hal itu sebagai lelucon belaka. Namun Sujin hanya bisa terdiam. Dalam hatinya dia benar-benar merasa ada yang aneh dengan kondisi dirinya yang belakangan ini kerap kesulitan menemukan jalan untuk pulang ke rumahnya sendiri. Rasa bingung itu terbukti nyata saat Sujin akhirnya berhasil sampai di rumah setelah menempuh perjalanan yang membingungkan. Begitu melangkah masuk, dia merasakan suasana yang janggal di dalam rumahnya. Dengan tatapan bingung, Sujin langsung memberitahu Cheol-soo bahwa kondisi area dapur mereka tampak berubah dari biasanya. Cheol-soo dengan tenang membenarkan hal tersebut. Dia menjelaskan bahwa tata letak dapur mereka memang sengaja diubah dan direnovasi. Hal itu sengaja dilakukan Cheol-soo agar kedepannya tidak akan ada lagi insiden panci gosong di atas kompor akibat sifat pelupa Sujin yang semakin menjadi-jadi. Tersentuh oleh perhatian dan kebaikan suaminya yang begitu detail, rasa cemas Sujin seketika memudar. Dia langsung mengungkapkan rasa cintanya yang mendalam kepada Cheol-soo. Cerita berlanjut ketika Sujin memutuskan untuk melakukan pemeriksaan medis ke seorang dokter. Dokter tersebut mulai menanyakan riwayat kesehatan
kesehatan Sujin selama beberapa tahun terakhir, terutama mengenai apakah Sujin pernah mengalami pusing atau pingsan yang dipicu oleh tekanan stres yang tak tertahankan atau penderitaan mental yang mendalam. Sujin menjelaskan bahwa dia memang pernah pingsan sekali, tetapi setahunya itu karena gejala anemia. Saat sedang menjelaskan perihal stres yang dialaminya, Sujin menyadari bahwa sang dokter ternyata sedang menyalakan alat perekam suara. Merasa heran, Sujin sempat mempertanyakan apakah sesi rekaman suara itu memang benar-benar diperlukan. Dokter tersebut menenangkan Sujin dan memintanya tidak perlu khawatir karena rekaman tersebut akan sangat berguna untuk proses medis ke depannya. Dia pun meminta Sujin untuk fokus menjawab pertanyaan yang diajukan. Sujin akhirnya mulai terbuka mengenai masa lalunya yang kelam. Dia menceritakan bahwa dulu dia pernah mencintai seorang pria yang sudah beristri. Hubungan itu berakhir tragis ketika pria tersebut tidak kunjung muncul di tempat janji mereka di stasiun kereta. Beban mentalnya semakin parah karena beberapa hari sebelum kejadian di stasiun tersebut, hubungan rahasia mereka sempat terbongkar oleh istri sah si pria. Mendengar cerita itu, sang dokter menyimpulkan bahwa setiap orang memiliki reaksi fisik yang sangat berbeda saat menerima tekanan mental. Dalam kasus Sujin, kemungkinan besar tingkat stres yang diterimanya sudah masuk kategori sangat parah. Meskipun menganggap hal ini bukan masalah besar yang harus ditakuti, sang dokter tetap menjadwalkan Sujin untuk menjalani pemeriksaan lanjutan berupa pemindaian, MRI, dan CT scan pada minggu berikutnya. Sementara itu, Cheol-soo mulai melangkah maju dengan membuka kantor arsitektur barunya sendiri. Di tengah kesibukan kantor baru tersebut, tiba-tiba muncul ibu kandung Cheol-soo yang sudah lama menghilang. Begitu melihat Sujin, sang ibu langsung memberikan pujian bernada sindiran dengan mengatakan bahwa menantunya sangat cantik. Sang ibu kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Cheol-soo. Melihat kondisi Cheol-soo saat ini, ibunya merasa kedatangannya di waktu yang pas saat hidupannya sendiri sedang hancur berantakan. Cheol-soo menanggapi kemunculan ibunya dengan sangat dingin. Dia langsung menanyakan, apakah ibunya itu pernah menitipkan uang kepadanya sehingga sekarang datang menagih. Pertanyaan itu membuat sang ibu berlagak tersinggung. Dia menyatakan bahwa selama ini dia selalu berdoa agar Cheol-soo bisa sukses. Sang ibu menyayangkan sikap Cheol-soo yang dinilainya sangat pelit dan licik hanya karena urusan uang yang nilainya tidak seberapa. Padahal urusan hidup dan mati manusia bisa terjadi kapan saja. Cheol-soo yang sudah kehilangan kesabaran langsung menanyakan apa sebenarnya kemauan wanita itu. Dengan ketus, Cheol-soo menyuruh ibunya untuk pergi mencari bantuan kepada pria-pria hidung belang saja, karena di luar sana jumlah mereka sangat banyak. Perkataan itu membuat ibunya meledak marah. Dia berteriak mencaci Cheol-soo yang dinilainya menjadi sangat jahat dan tidak sopan kepada ibu kandungnya sendiri setelah menikah. Sang ibu membela diri dengan mengklaim bahwa uang yang dia pinjam dari para rentenir bukanlah digunakan untuk bersenang-senang atau makan enak sendirian. Cheol-soo membalas dengan mengingatkan ibunya tentang konsekuensi mengerikan jika terus-menerus berurusan dengan uang rentenir, di mana ujung-ujungnya bisa berakhir di dalam penjara. Mendengar peringatan itu, sang ibu semakin menjadi-jadi dalam menyumpahi Cheol-soo. Karena merasa hanya Cheol-soo yang dia miliki, dia mengancam akan mendaftarkan asuransi jiwa atas namanya agar Cheol-soo bisa hidup enak bersama istrinya yang dia sebut dengan kata-kata kasar, sembari memaki Cheol-soo sebagai anak keparat. Untuk menenangkan diri dari konflik tersebut, Cheol-soo mengajak Sujin pergi melihat sebuah lahan kosong di atas bukit yang rencananya akan menjadi tempat tinggal masa depan mereka. Di lokasi tersebut, Sujin dengan antusias mulai merancang tata letak rumah impian mereka. Cheol-soo juga membocorkan rahasia bahwa dia sebenarnya sudah lama mengincar lahan kosong tersebut sejak 3 tahun yang lalu. Perjalanan mereka berlanjut dengan mengunjungi kediaman kakek tukang kayu tradisional yang sudah dianggap sebagai orang tua sekaligus mentor oleh Cheol-soo. Berada di tempat itu kembali membangkitkan memori masa kecil Cheol-soo yang sangat mengerikan. Cheol-soo menceritakan kepada Sujin bahwa dulu hanya demi mendapatkan makanan dan tempat tinggal, dia harus rela dipukuli setengah mati setiap hari tanpa alasan yang jelas dan diperbudak layaknya seekor keledai oleh orang-orang di sana. Dia mengingat mentornya itu sebagai sosok yang sangat kejam pada masa lalu. Cheol-soo masih ingat betul bagaimana beratnya palu yang pertama kali diberikan sang kakek kepadanya saat dia masih berusia 9 tahun. Kedatangan mereka langsung disambut oleh sang kakek. Sang kakek sempat menanyakan tujuan kedatangan mereka yang mendadak dan Cheol-soo menjelaskan bahwa Sujin sengaja datang karena ingin melihat keluarga mertuanya.
Setelah itu sang kakek mengajak Sujin berjalan-jalan keluar sebentar. Sang kakek menanyakan apakah Sujin sudah pernah bertemu dengan ibu kandung Cheol-su. Sujin sempat memberikan jawaban yang ragu-ragu antara sudah atau belum. Sang kakek kemudian memperjelas bahwa yang dia maksud adalah ibu mertua Sujin. Menyadari bahwa Cheol-su tampaknya belum mengenalkan ibunya secara layak, sang kakek menggerutu dan menyebut Cheol-su sebagai anak sialan. Dia mempertanyakan mengapa Cheol-su masih saja memelihara rasa marah yang begitu besar, padahal kejadian masa lalu itu sudah berlangsung sangat lama dan sudah sepatutnya Cheol-su memaafkan ibunya. Rasa penasaran Sujin akhirnya menuntunnya untuk diam-diam membuka laci rahasia milik Cheol-su di rumah. Di dalam laci tersebut, Sujin menemukan secarik kertas yang berisi alamat rumah ibu kandung Cheol-su. Tanpa berpikir panjang, Sujin langsung mendatangi alamat tersebut sendirian. Namun sesampainya di sana, rumah itu ternyata sudah dalam keadaan kosong melompong dan seluruh barang di dalamnya telah ditempeli dengan label sitaan dari pihak berwenang. Sujin kemudian mencoba membujuk Cheol-su agar mau membantu ibunya yang sedang kesulitan. Begitu topik itu diangkat, Cheol-su langsung memotong pembicaraan dengan nada keras dan menegaskan bahwa dia sama sekali tidak memiliki ibu. Meskipun Sujin terus meyakinkan bahwa bagaimanapun juga wanita itu tetaplah ibu kandungnya, Cheol-su tetap pada pendiriannya. Cheol-su dengan penuh emosi mempertanyakan apakah Sujin tahu seberapa keras perjuangannya selama ini untuk mengumpulkan uang sepeser demi sepeser. Dia merasa sama sekali tidak sudi menyerahkan seluruh hasil kerja kerasnya kepada seorang wanita penghibur yang bahkan tidak dia kenal dengan baik. Cheol-su meminta Sujin untuk segera menghentikan pembahasan tersebut. Namun Cheol-su langsung menyanggah konsep keluarga tersebut. Baginya, satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah yang ada di depan matanya saat itu, yaitu rumah mereka dan diri Sujin sendiri. Cheol-su menjelaskan bahwa dia ingin menggunakan uang tabungannya murni untuk membangun rumah impian di lahan bukit yang mereka kunjungi sebelumnya. Karena dia percaya mereka berdua akan hidup bahagia di sana. Bujukan Sujin rupanya tidak mampu mengubah takdir buruk yang menimpa ibu mertuanya. Pada akhirnya, ibu kandung Cheol-su resmi dijebloskan ke dalam penjara akibat jeratan utang rentenir. Saat Cheol-su datang berkunjung ke lembaga pemasyarakatan, sang ibu bukannya bertobat malah langsung meluapkan kemarahan besar dari balik jeruji besi. Cerita berlanjut saat Cheol-su mendatangi seorang rentenir untuk menuntaskan urusan utang ibunya. Setelah urusan pelik itu beres, Sujin berusaha menghibur dan menenangkan hati Cheol-su. Setelah itu, Sujin pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Di dalam ruang periksa, dokter mulai memberikan serangkaian pertanyaan kognitif untuk menguji daya ingat Sujin. Dokter mengawalinya dengan menanyakan tanggal hari. Dengan santai, Sujin menjawab bahwa selama ini dia terbiasa hidup tanpa terlalu memedulikan tanggal. Dokter kemudian mencatat kejanggalan medis, lalu mulai menanyakan perihal jumlah saudaranya. Sujin menjawab bahwa dia memiliki seorang adik perempuan. Namun begitu dokter menanyakan berapa usia adiknya, Sujin mendadak kebingungan menentukan apakah adiknya berusia 20 atau 19 tahun. Dokter terus memberondong Sujin dengan pertanyaan-pertanyaan dasar lainnya. Sujin yang mulai merasa heran sempat memprotes dan mempertanyakan mengapa jenis pertanyaannya menjadi seaneh ini semua. Sujin malah sempat lupa dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan oleh dokter. Suasana di kantor tempat Sujin bekerja mendadak riuh setelah sang manajer kantor menerima sebuah pemberitahuan mendadak. So Young-min, mantan kekasih Sujin, tiba-tiba muncul dan langsung melangkah masuk ke ruangan Sujin sembari meminta izin untuk menutup pintu rapat-rapat. Sujin menyambut kehadiran pria itu dengan sikap yang sangat dingin. Young-min menganggap pertemuan ini sebagai sebuah lelucon takdir dan mulai mencoba menjelaskan alasan dibalik kegagalannya untuk datang ke stasiun kereta pada sore hari itu. Namun Sujin langsung memotong pembicaraan tersebut dengan sangat ketus. Dia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak mengingat kejadian apapun tentang masa lalu mereka. Cerita bergeser ke rumah di mana Cheol-su dan Sujin sedang duduk bersantai berdua. Tiba-tiba saja Sujin berjalan ke arah dapur dan membuka pintu kulkas dengan tatapan kosong, persis seperti orang yang sedang kebingungan mencari sesuatu. Setelah itu, dia melangkah menuju kamar tidur dan mendadak tersentak kaget saat melihat Cheol-su sedang duduk di dalam sana. Dengan wajah penuh keheranan, Sujin langsung menanyakan dari mana saja suaminya itu pergi. Padahal sejak tadi mereka berada di ruangan yang sama. Cheol-su yang kebingungan melihat reaksi istrinya langsung balik bertanya apakah Sujin baru saja tiba di rumah, lalu mencoba mengorek informasi mengenai apa saja yang dikatakan oleh dokter di rumah sakit. Sujin hanya menjawab dengan acuh tak acuh bahwa pihak rumah sakit menyuruhnya untuk datang lagi minggu depan. Kebenaran yang sesungguhnya akhirnya terungkap saat mendengarkan penjelasan dari dokter spesialis berdasarkan hasil analisis foto MRI dan tomografi emisi positron.
Dokter menjelaskan secara medis bahwa di dalam kepala Sujin sedang terjadi penumpukan protein abnormal di dalam pembuluh darahnya yang secara perlahan merusak sel-sel otaknya. Dokter pun akhirnya berterus terang bahwa dalam kasus yang sangat amat langka ini, faktor genetik memegang peran yang sangat besar. Dia memvonis bahwa Sujin resmi menderita penyakit Alzheimer. Mendengar nama penyakit asing tersebut, Sujin langsung syok berat dan bahkan sempat kesulitan untuk mengeja namanya dengan benar. Dokter kemudian menambahkan bahwa serangkaian pertanyaan yang dijawab oleh Sujin pada bulan lalu sebenarnya merupakan metode klinis untuk mendeteksi gejala demensia. Sujin langsung menyangkal kenyataan pahit tersebut. Dengan nada tidak percaya, dia mengingatkan dokter tentang usianya yang baru menginjak 27 tahun. Sehingga baginya sangat tidak masuk akal jika seorang wanita semuda itu bisa terkena demensia. Namun dokter dengan berat hati menjelaskan bahwa penyakit ini bisa menyerang siapa saja dan menegaskan bahwa dalam kasus Alzheimer, kematian mental sang pasien akan datang jauh lebih cepat daripada kematian fisiknya. Penggunaan obat-obatan medis pun hanya sebatas memperlambat perkembangannya saja, tanpa bisa menyembuhkan total. Dokter menyarankan agar Sujin segera berhenti dari pekerjaannya di kantor. Dia memperingatkan bahwa seiring berjalannya waktu, Sujin tidak akan mampu lagi mengoperasikan komputer, menerima panggilan telepon, ataupun merapikan barang-barang pribadinya. Pada akhirnya Sujin akan kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas apapun secara mandiri, karena secara perlahan seluruh ingatannya tentang keluarga, teman, bahkan identitas dirinya sendiri akan terhapus sepenuhnya dari otak. Mencoba menyikapi kondisinya dengan tenang, Sujin kemudian mengutarakan niatnya kepada Cheol-su untuk berhenti bekerja dari kantor. Ketika Cheol-su menanyakan alasan di balik keputusan tersebut, Sujin menjawab dengan nada manja bahwa dia hanya ingin menjalani kehidupan sederhana di rumah, fokus memasak dan mencuci baju saja sebagai seorang ibu rumah tangga. Cheol-su tentu saja menyambut baik keinginan tersebut dan merasa senang, walaupun dia tetap penasaran mengapa perubahan sikap istrinya terjadi secara mendadak. Sujin kemudian mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya apakah Cheol-su memiliki keinginan untuk memiliki seorang bayi. Cheol-su mengaku jujur bahwa dia sama sekali belum pernah memikirkan urusan memiliki anak sepanjang hidupnya. Karena tidak sanggup lagi menahan rasa sedih yang mendalam atas nasib buruk yang menimpanya, dia langsung pamit ke toilet untuk menumpahkan air matanya sendirian di sana agar tidak terlihat oleh suaminya. Sebelum benar-benar meninggalkan dunia kerjanya, Sujin sempat menghabiskan waktu di meja kantor untuk menggambar sketsa wajah Cheol-su. Setelah urusan pengunduran dirinya selesai, hari-hari Sujin kini sepenuhnya dihabiskan di rumah sebagai seorang ibu rumah tangga yang setia menanti kepulangan suaminya dari tempat kerja. Namun, ketenangan hidup barunya itu terusik saat dia menerima sebuah panggilan telepon mendadak dari Seo Yang-min. Mantan kekasihnya itu mempertanyakan keputusan mendadak Sujin yang langsung keluar begitu saja dari kantor. Yang-min mencurigai apakah keputusan resign tersebut diambil karena faktor kehadirannya di sana, lalu mengajak Sujin untuk bertemu dan berbicara secara langsung. Sementara itu di lokasi proyek, suasana kerja tampak sangat ceria. Namun, atmosfer hangat itu mendadak berubah menjadi penuh tawa konyol saat Cheol-su membuka kedua kotak bekal miliknya. Akibat penyakit pelupa Sujin yang semakin parah, ternyata kedua kotak bekal tersebut sama-sama hanya berisi nasi putih saja tanpa ada lauk pauk sedikit pun di dalamnya. Sujin sedang dalam perjalanan menuju kantornya. Dia ingin menemui Yang Min untuk mengurus berkas pengunduran dirinya. Di tengah jalan, tiba-tiba saja kepalanya terasa sangat pusing dan dia mendadak linglung hingga kehilangan arah. Di waktu yang bersamaan, Cheol-su sedang berada di rumah sakit bersama dokter spesialis. Dengan perasaan campur aduk dan tidak percaya, Cheol-su mencoba menyangkal hasil diagnosis tersebut. Dia mempertanyakan apakah pasien yang dibicarakan sejak tadi mungkin saja adalah orang lain yang kebetulan bernama Kim Sujin, karena dia sangat berharap telinganya telah salah mendengar informasi. Namun sang dokter dengan tenang memotong harapannya dan menegaskan bahwa pasien itu memang benar-benar istrinya. Di sisi lain jalanan kota, seorang petugas keamanan datang menghampiri Sujin yang tampak kebingungan untuk menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja. Namun, karena ingatannya saat itu mendadak kosong, Sujin hanya bisa menjawab bahwa dia sama sekali tidak tahu apa-apa. Tidak lama setelah itu, Yang Min berhasil melacak keberadaan Sujin. Karena memorinya sedang kacau dan melompat ke masa lalu, Sujin yang mendadak melihat Yang Min langsung berjalan mendekat dan menggenggam erat tangan mantan kekasihnya itu. Yang Min yang melihat kesempatan ini langsung memanfaatkan situasi dengan bertanya apakah mereka bisa memperbaiki masa lalu dan kembali ke hubungan mereka pada 2 tahun yang lalu. Pertanyaan
pertanyaan tentang waktu itu justru memicu sedikit kesadaran di otak Sujin. Dengan wajah bingung, Sujin langsung menyanggah ucapan Yang Min dan mengingatkan bahwa pada 2 tahun yang lalu, mereka bahkan sama sekali belum saling bertemu. Cheol-soo yang terus bergerak mencari keberadaan istrinya, akhirnya berhasil menemukan Sujin di sebuah tempat latihan memukul bola. Saat ditemui, kondisi pikiran Sujin tampak agak tidak fokus. Setelah itu, Sujin langsung mengalihkan fokus pembicaraan ke inti masalah penyakitnya yang sudah dia ketahui. Dengan nada pasrah, dia mengibaratkan bahwa saat ini ada sebuah penghapus yang sedang bekerja di dalam kepalanya, lalu secara langsung mengajak Cheol-soo untuk mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Sujin merasa perkataan Cheol-soo di masa lalu ada benarnya, bahwa mereka tidak akan bisa hidup bahagia selamanya. Dia meminta Cheol-soo untuk tidak perlu lagi bersikap terlalu baik kepadanya, karena semua perhatian itu akan sia-sia saja. Cheol-soo dengan tegas menolak mentah-mentah ajakan untuk berpisah. Pria itu menenangkan istrinya dengan berjanji bahwa dialah yang akan mengingat seluruh potongan kenangan mereka berdua. Cheol-soo bahkan sempat menyombongkan kepintarannya, mengingatkan Sujin bahwa dia adalah pria cerdas yang bisa langsung lulus ujian lisensi arsitek dengan sangat mudah. Cheol-soo memaparkan rencana barunya, di mana jika suatu saat Sujin melupakan seluruh memorinya, dia berjanji akan selalu muncul secara tiba-tiba di hadapan Sujin untuk merayunya kembali dari awal. Bagi Cheol-soo, mereka hanya perlu memulai lembaran baru setiap hari, dan menganggap sepanjang sisa hidup mereka adalah masa-masa pacaran yang keren tanpa pernah selesai. Hari-hari berikutnya diisi dengan perjuangan berat melawan penurunan daya ingat. Sujin tampak sedang duduk berusaha keras melatih otaknya dengan mengeja alamat rumah mereka sendiri. Melihat hal itu, Cheol-soo mencoba membantu menguji ingatan istrinya dengan menanyakan siapa identitas dirinya dan siapa nama Sujin, yang untungnya masih bisa dijawab dengan tepat oleh Sujin. Setelah meminum obat rutin dari dokter, Sujin mendadak merasakan sensasi yang sangat menyegarkan di tubuhnya. Sujin secara khusus telah mengundang seluruh anggota keluarga besar mereka untuk datang berkunjung, termasuk kakek, mentor, tukang kayu tradisional yang sangat dihormati Cheol-soo. Namun kondisi medis Sujin yang tidak dapat diprediksi kembali memicu kepiluan. Di saat sedang sibuk mempersiapkan masakan di area dapur, kesadaran dan memori Sujin mendadak drop. Tepat pada momen krusial tersebut, Seo Yang Min tiba-tiba muncul dan melangkah masuk ke dalam rumah mereka. Karena fungsi otaknya saat itu melompat mundur ke beberapa tahun yang lalu, Sujin langsung mengira bahwa Yang Min adalah suaminya yang baru saja pulang kerja. Dengan sikap yang sangat santai dan penuh perhatian, Sujin langsung menyambut kedatangan Yang Min. Yang Min yang mendapati sambutan hangat layaknya, sepasang suami istri itu langsung kebingungan setengah mati. Tepat di tengah momentum yang sangat membingungkan dan salah kaprah tersebut, pintu rumah mendadak terbuka. Cheol-soo akhirnya sampai di rumah dan melangkah masuk ke dalam ruangan sambil menggerutu pelan tentang urusan dompetnya yang sempat tertinggal. Sungguh menyayat hati, Sujin yang melihat suaminya sendiri malah merasa asing dan bertanya-tanya tentang siapa identitas pria yang baru datang tersebut. Melihat istrinya yang linglung bersama pria lain di dalam rumah, emosi Cheol-soo langsung tersulut. Tanpa basa-basi, dia langsung melayangkan pukulan ke wajah Yang Min. Suasana rumah mendadak riuh dengan aksi baku hantam. Yang Min yang sudah babak belur justru balik menantang Cheol-soo untuk menghabisinya sekalian. Keributan itu akhirnya terhenti saat seluruh anggota keluarga besar mereka tiba di rumah dan menyaksikan kondisi Yang Min yang sudah berantakan. Melihat situasi putrinya yang semakin memburuk, ayah Sujin mencoba berbicara dengan dingin kepada Cheol-soo. Mengingat usia Cheol-soo yang masih sangat muda, sang ayah mertua menyarankan agar urusan perawatan Sujin diserahkan saja kepada pihak keluarga. Sang ayah mengingatkan sebuah realita medis yang keras, bahwa penyakit demensia ini merupakan garis keturunan di keluarga mereka. Dia memperingatkan Cheol-soo bahwa dalam beberapa waktu ke depan, kondisi Sujin akan semakin parah hingga tidak akan mampu lagi menahan buang air besar dan kecil secara mandiri. Di tengah ketegangan perdebatan tersebut, Sujin tiba-tiba keluar dari kamar dengan pandangan kosong. Malangnya, dia berjalan dalam keadaan sudah kencing di celana tanpa dia sadari sendiri. Sang adik Min Jung yang pertama kali menyadari hal itu langsung tersentak kaget. Sujin yang kebingungan hanya bisa bertanya mengapa semua orang menatapnya seperti itu. Melihat kondisi istrinya, Cheol-soo tidak memedulikan hal lain lagi. Dia langsung membawa Sujin masuk kembali ke dalam kamar untuk membersihkan tubuhnya. Kondisi penurunan daya ingat Sujin terbukti semakin memprihatinkan. Sujin mengajak Cheol-soo mengobrol, tetapi dia benar-benar mengira suaminya adalah Yang Min. Sujin juga menutup obrolan dengan ucapan cinta yang ditujukan khusus untuk nama Yang Min. Begitu sampai di luar rumah, pertahanan emosi Cheol-soo runtuh dan dia langsung menangis sejadi-jadinya.
Dokter memahami betul penderitaan mental yang dialami Cheol-soo, lalu menjelaskan karakteristik penyakit Alzheimer secara klinis, di mana ingatan yang paling baru terbentuk memang akan menjadi memori yang paling pertama hilang dari otak pasien, sehingga tidak ada gunanya jika Cheol-soo memarahi istrinya. Dia merasa sangat tersiksa setiap kali Soo-jin menatap matanya secara langsung, tetapi justru melontarkan nama mantan kekasihnya saat mengucapkan kata cinta. Suatu hari di rumah, Soo-jin sedang berjalan melihat-lihat berbagai coretan tulisan yang ada di dinding rumah mereka. Pandangannya kemudian terhenti pada sebuah palu tua milik Cheol-soo. Pemicu visual itu mendadak mengembalikan secercah kesadaran penuh di otak Soo-jin. Dia langsung mengingat dengan sangat jelas seluruh momen indah pertemuan pertama mereka di supermarket dahulu, yang seketika membuatnya menangis terisak-isak. Sadar bahwa momen otaknya ini mungkin tidak akan bertahan lama, Soo-jin bergegas mengambil secarik kertas untuk menuliskan sebuah surat cinta terakhir yang ditujukan kepada Cheol-soo. Dalam lembaran surat tersebut, Soo-jin berulang kali menuliskan kata maaf yang mendalam karena telah melukai hati Cheol-soo dan membuatnya terus menangis. Dia menegaskan agar Cheol-soo tidak salah paham, karena di dalam lubuk hatinya, dia hanya mencintai, memikirkan, dan mengingat nama Choi Cheol-soo seorang. Soo-jin mencurahkan semua rasa karena sisa ingatannya akan segera habis. Dia menyebut pertemuan mereka sebagai keberuntungan terbesar sepanjang hidupnya dan menganggap Cheol-soo sebagai hadiah paling berharga yang dikirimkan oleh surga. Meskipun Cheol-soo tipe pria yang tidak pernah mengucapkan kata cinta secara langsung, Soo-jin tahu betul bahwa suaminya sangat mencintainya, lalu meninggalkan sebuah permintaan terakhir agar Cheol-soo bersedia menemui ayahnya. Beberapa waktu kemudian, saat Cheol-soo menemukan dan membaca isi surat wasiat tersebut, dia langsung menangis sejadi-jadinya di dalam rumah yang sepi. Setelah kepergian Soo-jin dari rumah, ayah Soo-jin mendatangi Cheol-soo dengan membawa sebuah surat pernyataan cerai agar segera ditandatangani. Sang ayah mertua meluapkan rasa frustrasinya, menyatakan bahwa Cheol-soo sudah cukup menderita sejak masa kecilnya. Sang ayah pun menyuruh Cheol-soo untuk merelakannya dan kembali fokus bekerja saja. Namun, Cheol-soo dengan tegas langsung merobek surat cerai tersebut di depan mertuanya. Cheol-soo membalas dengan mengutip kembali demi menemukan keberadaan istrinya. Cheol-soo langsung mengurus surat laporan kehilangan ke pihak berwenang. Berhari-hari Soo-jin tidak kunjung pulang ke rumah, membuat Cheol-soo terus bergerak mencari dan menunggu tanpa kenal lelah. Suatu hari, dengan penampilan yang tampak kacau seperti orang bodoh, Cheol-soo berjalan menyusuri stasiun bus sambil terus menggenggam erat surat peninggalan dari Soo-jin. Cheol-soo juga menyempatkan diri mendatangi tempat latihan memukul bola bisbol, di mana dia hanya bisa berdiri termenung melihat bayangan ilusi Soo-jin di sana. Titik terang akhirnya muncul saat Cheol-soo sedang menyortir tumpukan kotak surat di rumahnya dan menemukan sebuah surat kiriman yang datang dari daerah Gangneung. Tanpa membuang waktu, Cheol-soo langsung bergegas pergi menuju lokasi yang tertera di surat tersebut. Surat itu ternyata berisi sebuah rekaman suara dari Soo-jin yang dibuat saat memorinya mendadak pulih secara ajaib untuk sesaat. Melalui rekaman suara tersebut, Soo-jin menceritakan dengan nada santai bahwa hari itu terasa aneh karena dia tiba-tiba bisa mengingat kembali semua hal, mulai dari lapangan bisbol hingga toko kelontong. Sadar bahwa itu mungkin momen terakhirnya, dia sengaja membuat rekaman sebagai kenang-kenangan. Soo-jin meminta Cheol-soo untuk tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, menyuruhnya untuk melupakan dirinya, serta menyarankan agar Cheol-soo mencari wanita baik lain untuk hidup bahagia, lalu memberikan ucapan selamat tinggal yang hangat sambil melarang Cheol-soo untuk mencarinya. Begitu sampai di sebuah sanatorium terpencil di Gangneung, Cheol-soo sengaja menyempatkan diri untuk memakai cairan pencukur miliknya dengan harapan aromanya bisa memicu ingatan sang istri. Petugas perawat di sanatorium tersebut menyambutnya dan menjelaskan kondisi Soo-jin saat ini yang terkadang bahkan kesulitan untuk memakai pakaiannya sendiri tanpa bantuan. Meski begitu, Soo-jin dinilai cukup baik dalam beradaptasi di sana. Perawat kemudian mengantar Cheol-soo menuju ke area tempat Soo-jin berada. Begitu mereka bertemu, Soo-jin yang terkejut langsung berdiri hingga tidak sengaja menjatuhkan buku sketsa yang dipegangnya. Cheol-soo bergegas mengambil buku tersebut dan seketika tertegun saat melihat isi halamannya yang dipenuhi oleh gambar sketsa wajah dirinya. 사랑해.